Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keberkahan, doa-doa kita didengar, yang merasa kesusahan, senjata kita hidup ini adalah berdoa. Apa sih edukasi yang akan saya sampaikan? Yaitu cara menghindari dari narkoba ya. Menghindari daripada narkoba. Sebenarnya narkoba ini saya bahas terus ini. Kenapa? Supaya anggarannya kecil ya. 84 triliun itu dikeluarkan tahun 24. Supaya ini kecil. Dari era APBN, dari Menteri Keuangan, dari rakyat ke Menteri Keuangan PBB pajak. Yang selanjutnya dari uang yang beredar dibawa ke luar negeri sehingga uang kita berkurang di Indonesia itu. Oleh sebab itu saya tidak habis-habisnya membahas tentang narkoba. Tip cara menghindari narkoba itu ada 5. Mari pelan-pelan kita ingat. Yang satu, harus berani kita sebagai orang tua, guru, hakim, polisi, wartawan, semua manusia ini, ustadz, harus berani mengatakan tidak. Karena kalau saja diserahkan kepada orang tua, nggak bisa. Orang kesehatan juga harus peduli, harus tidak. Sehingga tidak ada yang diuntungkan. Jangan nanti untung polisi saja, pengadilan tidak. Jangan untung hanya orang sosial, dinas sosial saja. Enggak, semua ini. Oleh sebab itu harus tegas. Kalau kita mau menikmati hidup ini sebagai manusia yang terbanyak, nomor 4, yang terbanyak muslim di dunia, mohon maaf ya, saya bahas narkoba ini bukanlah kehendak orang muslim. Jadi ada rencana orang mau merusak agama kita di Indonesia. Dengan cara apa? Manusianya, uangnya. Sehingga kalau kita nanti bodoh-bodoh, kita punya uranium, kita punya emas, kita punya batu bara, kita punya kayu, semua kita punya. Oleh sebab itu harus berani mengatakan tidak. Wah, ini walaupun pensiunan sudah 66 tahun itu masih memompa semangat. Masa bodoh. Kalau nyawa masih ada di leher ini, kita berjuang. Ini perjuangan. Yang kedua, pilihan. Pilihlah lingkungan. Jadi kalau kita sebagai RT, RW, kepala desa, cari. Jangan diam saja soal lingkungan. Jadi jangan bara api itu lempar. Wah ini kan Pak RT, ini kan Pak RW. Lempar-melempar. Jadi kita jaga lingkungan itu. Memang kenanya dari narkoba ini lingkungan. Apakah lingkungan kerja? Apakah karena mudah mendapatkan uang dari kerja? Sehingga menghabiskan uang itu enak ya. Enak bagi dia beli narkoba itu 800.000 karena dia dapat itu kerja 6 jam 8 jam itu gajinya 2 juta misalnya ya. Atau mereka yang memang penjual narkoba ini uangnya kan cukup besar betul ini. Ya hakim juga harus tegas lah. Yang nangkap juga jangan disodorin uang langsung dilepas lah. Undang-undangnya yang tegas lah. Jangan undang-undangnya kita di DPR memikirkan diri sendiri, nggak memikirkan rakyat banyak. Jadi ini lingkungan perlu kita ciptakan semua. Yang ketiga yaitu waktu luang ini kita isi. Jadi lihat generasi itu sebagai kepala desa, sebagai cari, sebagai kepala rumah tangga, sebagai atasan, sebagai pimpinan. Lihat. Jadi komandan saya dulu pernah itu mengumpulkan seluruh anak istri, bikinkan kembang api, bikinkan pertemuan makan-makan supaya apa?
supaya jangan nanti anak anggotanya ikut trompet-trompet di jalan bersepeda motor. Jadi fokuskan sama pimpinan itu dalam rangka mengumpulkan anggotanya untuk tidak tercipta di luar. Jadi banyak yang bilang, oh kalau sudah melaksanakan pergantian tahun, banyak betul di mana-mana kondom. Wah, ini kita prihatin ini. Jadi harus kita pilih lingkungan itu. Harus kita isi itu waktu luang. Jadi jangan sempat anak kita, diri kita, waktu luang itu hanya termenung saja, setan nanti datang. Jadi kita nggak ada kegiatan, kita termenung, aku tak ke bandara dulu. Di bandara termenung langsung beli tiket. Berangkat, wah ini kan tujuannya enak, mudah-mudahan pesawat yang saya tempuh ini meledak. Wah kan udah punya dia bagus. Jadi kita isi waktu itu yang bermanfaat, bisa digunakan oleh orang lain, disebut dengan produktif. Sehingga apa-apa yang dilakukan sekarang ini, ya karena perjuangan daripada senior-senior kita. Kita bisa makan ini karena petani ada punya sawah. Kalau sempat sawah kita nggak ada, kita beli beras, berasnya mahal. Ini yang perlu kita perhatikan, kita mengisi waktu kita itu yang bermanfaat, sehingga kita bisa melalui 5 tahap tentang narkoba. Jadi narkoba ini 5 tahap ini perlu ini. Jadi kita berselamat. Jangan nanti lingkungan kita nggak perhatikan, itu kegiatan nggak kita perhatikan, siapa saja lah. Kalau dia ketua takmir ya perhatikanlah, adakanlah hari besar Islam, ketua takmir gimana supaya bisa tiap seminggu atau sebulan sekali makan pagi bersama dengan jamaah. Ini kan bagus adanya kegiatan. Yang keempat, bagaimana kontribusi. Jadi kita melaksanakan kontribusi ini melalui komunikasi melalui pendekatan, nggak langsung. Jadi kalau kita akan menggerakkan sesuatu sebelum di forum, gimana kalau nanti kita halal bihalal ini ditambah ya, suasananya kan baru, tapi tidak di forum. Nah, mendengarkan ini, orang ini mengkomunikasikan lagi. Jadi kalau di sini nih ada istilahnya itu getuk tular. Apa itu getuk tular? Ini orang baca ini. Jadi komunikasi ini sangat penting. Jangan melihat satu etnis berhasil tidak ditiru. Dia bisa berhasil karena komunikasinya ke pimpinan-pimpinan. Jadi semua pimpinan, baik anggota DPR, anggota partai, polisi, militer, dia ke atas. Karena komunikasi yang dibangun pimpinan-pimpinan ini juga lupa. Sehingga mereka yang berhasil menikmati hidup ini, wah kasihan ya. Kita menganggap 81 tahun ini kita numpang sama dia. Memang kita akui pada waktu penjajahan Belanda dia hidup. Memang kita akui 3,5 tahun Jepang dia hidup. Memang kita ketahui 1,5 tahun Inggris itu menjajah, dia itu hidup. 81 tahun kemerdekaan kita dia hidup. Jadi kapan lagi rakyat ini merasakan? Oleh sebab itu narkoba ini dia juga pengedar ini, etnis ini. Dari luar, dari Mongkai, dari Cina, masuk barang-barangnya, tontonan ya narkoba dia ampun. Yang kelima, tadi sudah saya katakan sebagai komunikasi, lingkungan, kontribusi. Nah, yang kelima ini adalah kita sudah mengerti bagaimana dampak buruk dari narkoba itu. Ini tips daripada kita seorang guru, pemuka agama, komandan, atasan, sesama kerja, harus berani. Yang 5 inilah, kalau kita sudah memahami efeknya, kita mengatakan tidak, lingkungan kita jaga, komunikasi dibangun, kita akan memilih tempat lingkungan kita, insya Allah narkoba ini
akan kecil anggaran yang dikeluarkan, masyarakat kita tidak banyak korban, uang tidak banyak beredar ke luar negeri karena tidak beli narkoba. Uangnya itu bisa digunakan bangun jalan, hasil panen sawah, padi, perkebunan bisa dibawa. Sayang waktu kita terbatas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.